Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah, marilah kita memanjatkan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberi kenikmatan, banyak kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, dan juga diberi kekuatan, diberi kesempatan, yang termasuk kita pada kesempatan hari ini diberi kesempatan yaitu masih menjumpai bulan suci Ramadan yang alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Marilah kita gunakan kesempatan yang luar biasa ini dengan semata-mata untuk mencari ridha Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudain nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sana dapat suatu keistimewaan dalam bulan Ramadan, karena dalam bulan Ramadan lah di situ diturunkan Al-Qur'an. Ini salah satu keistimewaan bulan Ramadan. Banyak sekali juga hadis-hadis Nabi yang menyatakan bahwa di dalam bulan Ramadan ini banyak sekali fadilahnya. Antaranya Nabi pernah bersabda, futihat ababul jannah, dibuka pintu-pintu surga, wa ughliqat ababun nar, dikunci, ditutup pintu-pintu neraka, dan juga setan-setan ini dibelenggu. Para pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam menjalankan bulan Ramadan, ibadah bulan Ramadan ini kita disuruh untuk menahan diri, bukan cuma menahan dahaga, bukan cuma menahan lapar, tidak makan, tidak minum, tapi kita lebih-lebih menahan diri dari segala maksiat, termasuk di situ ada kemaksiatan batin, kemaksiatan zahir. Dalam kajian fikih ada yang menyebutkan bahwa mubtilatus shaum, yang hal-hal yang membatalkan puasa ini kismani, ada dua bagian. Yang pertama, kismun yubtilu as-shauma nafsahu. Jadi bagian yang pertama itu menyebutkan hal-hal yang membatalkan puasa pada diri itu, puasa itu sendiri. Artinya puasa itu secara hukum adalah batal puasanya, dan juga pahala-pahalanya ini tidak didapatkan. Contohnya seperti kita makan, ini jelas tentu kita akan batal puasa. Contohnya lagi, kita murtad juga akan bisa membatalkan puasa. Ada lagi misalkan dari kaum Hawa, itu ada haid, ada nifas, ada wiladah, itu semua bisa membatalkan puasa, yang secara hukum syara di situ dihukumi dia tidak sah dalam melakukan ibadah puasa karena tidak memenuhi syarat yang punya puasa. Tapi yang lebih penting lagi, dalam hal puasa, kita menjalankan ibadah puasa, kita ini tidak cuman menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, tapi kita dituntut lebih meningkatkan lagi dalam hal kita menjalankan ibadah kepada Allah, yaitu berupa ibadah puasa Ramadan yang wajib bagi kita. Apa itu? Antaranya pembagian yang kedua, yaitu kismun yubtilu shaum, yubtilu sawabas saum la saum nafsah. Jadi membatalkan
pahalanya puasa, namun bukan membatalkan puasa itu sendiri. Jadi puasanya tetap sah dilakukan, namun mereka itu yang menjalankan tidak mendapatkan pahala, artinya membatalkan pahala-pahala puasa. Walaupun dia melakukan puasa, tapi dia tidak mendapatkan pahala-pahala puasa. Nabi pernah dalam suatu hadisnya mengatakan, kamin so'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Sana Nabi mengatakan bahwa banyak sekali orang-orang yang menjalankan ibadah puasa, namun pada dirinya itu tidak mendapatkan manfaat sama sekali dalam melakukan ibadah puasa tersebut. Dia hanya mendapatkan lapar dan juga haus saja. Ini artinya ada sebagian orang-orang muslim yang melakukan ibadah puasa ini, mereka tidak mendapatkan pahalanya puasa, tidak mendapatkan fadilah pahala puasa, melainkan malah mendapatkan lapar dan haus saja. Dari itu kita harus benar-benar menjaga diri, bagaimana supaya puasa kita tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita harus mengetahui apa sih sebenarnya perkara-perkara yang bisa membatalkan pahala-pahala puasa. Puasa kita itu akan batal pahalanya. Walaupun puasa ini secara hukum, secara fikih, secara syariat kita melakukan puasa ini benar-benar dengan sesuai syarat rukun, sah secara hukum, tapi secara pahala kita tidak mendapatkan. Siapa itu dan apa yang dilakukan mereka ketika puasanya itu sah namun mereka tidak mendapatkan pahala? Di antaranya orang yang melakukan puasa itu adalah orang yang suka ghibah. Ghibah itu apa? Ghibah itu menuturkan ataupun mengatakan kejelekan-kejelekan orang lain yang sekiranya ketika orang lain itu mengetahui kalau dia mengatakan seperti itu, orang yang lain yang dikatakan itu, dia merasa tidak ikhlas, merasa tidak enak, itu namanya ghibah. Ada lagi misalkan dia namimah, adu-adu ataupun adu domba, ini akan bisa membatalkan pahalanya puasa. Ada lagi misalkan kita al-kidbu itu berkata bohong. Kita menjalankan puasa tapi kata-kata kita tidak bisa dipegang, kata-kata kita ini tidak bisa dipercaya oleh orang lain, maka jelas itu yang dilakukan, dia melakukan puasa, benar dia sah dalam hal ibadah puasa, tapi dia tidak mendapatkan pahala puasa ataupun setidaknya mengurangi pahala puasa. Mungkin dari sekian itu semua kita harus lebih meningkatkan diri, kualitas ibadah kita dalam hal apa saja, dalam hal sholat, dalam hal puasa, dan ibadah-ibadah yang lain. Tentunya kita harus mengerti ilmu-ilmu ibadah itu, apa saja yang bisa menghalangi, apa saja yang bisa membatalkan, apa saja yang bisa menghapus pahala-pahala yang sebenarnya sudah kita lakukan, ternyata kita tidak mendapatkan pahala sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan bulan Ramadan ini kita selalu meningkatkan ibadah kita selalu koreksi diri, introspeksi diri untuk selalu meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu diberi bimbingan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari saya sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.